Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marwa Rizbihak Mustafa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang investigasi dan metode seleksi. Mengapa penting mengetes dan menyeleksi karyawan? Nah, di sini ada 3 alasan untuk karyawan yang tepat. Yang pertama ada kinerja, yaitu prestasi perusahaan sebagian selalu tergantung pada bawahan. Yang kedua ada biaya merekrut dan mempekerjakan karyawan adalah mahal. Kedua, biaya penting karena dalam merekrut dan mempekerjakan karyawan itu membutuhkan biaya dan biayanya mahal. Yang ketiga, ada kewajiban hukum. Undang-Undang EEO atau Kesetaraan Kesempatan Kerja merupakan konsep yang menunjukkan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama pada semua tindakan berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada konsep pengujian dasar untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Yang pertama validitas, bahwa prestasi dari ujian itu dapat menjadi alat prediksi yang sah dari prestasi pada pekerjaan. Yang pertama ada validitas ujian, di mana akurasi ujian, wawancara, dan yang lainnya dapat mengukur yang seharusnya diukur atau sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Dalam pengujian pekerjaan ada 2 cara untuk membuktikan validitas ujian. Ada validitas kriteria, yaitu validitas yang memperlihatkan bahwa nilai pada ujian atau alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan kriteria. Dan B ada validasi isi, yaitu ujian yang sah isinya adalah sampel dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. C ada validitas muka, yaitu tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai alat ukur. 2 ada reliabilitas, dapat diandalkan atau reliability adalah konsistensi nilai yang diperoleh oleh orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian yang sejenis atau setara. Selanjutnya ada jenis-jenis ujian. Yang pertama ujian kemampuan kognitif, yaitu kemampuan pemahaman umum atau inteligensia, dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman. Kedua ada motor dan fisik kemampuan, yaitu mengukur dan akurasi penilaian sederhana dan kecepatan jari, tangan, dan gerakan lengan. Yang ketiga mengukur kepribadian dan minat. Daftar minat adalah alat untuk mengembangkan dan menyeleksi personil yang minatnya dibandingkan dengan seseorang yang sekarang berada dalam beragam jenis pekerjaan untuk menentukan jenis pekerjaan yang lebih disukai orang tersebut. Yang keempat, ujian keberhasilan, mengukur apa yang telah dipelajari seseorang, seperti halnya ujian yang Anda laksanakan saat di sekolah. Selanjutnya ada teori ocean. Trait tersebut dikemukakan oleh Robert R. McRae dan juga Paul T. Costa. Kelima trait tersebut biasanya disingkat menjadi ocean. Yang pertama ada extraversion atau ekstraversi, menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, kemampuan untuk berbahagia. Yang kedua ada agreeableness, yaitu atau keramahan, yaitu menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis di dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga ada kesadaran, yaitu menilai kemampuan individu di dalam organisasi baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku langsungnya. Dan yang keempat ada neuroticism atau neurotisme. Trait ini menilai kestabilan dan ketidakstabilan emosi. Dan yang kelima ada keterbukaan akan pengalaman baru. Usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.